Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam Quran surat Al-Balad, surat yang ke-90, ayat 10, 11, 12, 13. Allah berfirman, wa hadainahu najdain. Aku telah tunjukkan kepadamu dua jalan. Fala aqtahamal aqobah. Tidakkah kamu mencoba jalan mendaki lagi sukar? Wa ma adraka mal aqobah. Apa sesungguhnya jalan mendaki lagi sukar itu? Fakku raqobah, bebaskan dirimu dari perbudakan. Di rentetan ayat ini kalau kita kritis melihatnya, diawali dengan wahadainahu najdain, aku telah menunjukkan kepadamu dua jalan. Manusia yang awam kalau ditanya apa dua jalan itu, pasti akan menjawab jalan lurus atau bengkok, jalan benar atau salah, pasti begitu. Tetapi Allah justru di ayat ini memberikan sebuah alternatif, menunjukkan dua jalan, tetapi kita tidak disuruh memilih salah satunya. Tapi justru di ayat ini Allah menawarkan sebuah jalan alternatif. Fala aqtahamal aqobah. Tidakkah kamu mencoba jalan mendaki lagi sukar? Wa ma adraka mal aqobah. Apa sesungguhnya jalan mendaki lagi sukar itu? Fakku raqobah, bebaskan dirimu dari perbudakan. Banyak sekali manusia yang tidak sadar bahwa sesungguhnya sumber penderitaan utama manusia adalah perbudakan. Perbudakan yang tidak pernah disadari oleh semua manusia adalah perbudakan dualitas. Itu sebabnya yang selalu diperbudak oleh dualitas, maka dia akan dekat dengan sumber-sumber penderitaan. Karena penderitaan itu berasal dari dualitas. Kita tengok orang-orang yang memiliki keinginan. Saat dia bisa mencapai yang dia inginkan, apa yang terjadi berikutnya? Berikutnya dia akan mencoba untuk mempertahankan yang ada, yang sudah dia capai, yang dia inginkan. Mempertahankan yang sudah dicapai, yang diinginkan, itu berarti bersusah payah. Bukankah itu penderitaan? Apalagi ketika yang diinginkan itu sudah mulai dicintai. Dia menginginkan mobil. Berikutnya apa? Begitu dia mencapai mobil yang dia ingin, selanjutnya dia akan mempertahankan agar mobil tetap ada di genggamannya. Mempertahankan sesuatu agar tetap di genggaman,
itu merupakan sebuah penderitaan. Ditambah lagi ketika mobil yang sudah digenggamannya itu sudah mulai melekat dan dicintai. Sehingga mobil bukan lagi menjadi reng-rengan, tetapi sudah menjadi rong-rongan. Timbul rasa cemas, timbul rasa khawatir. Maka berikutnya penderitaan semakin dalam. Mendapatkan yang diinginkan saja manusia bisa menderita. Apalagi ketika manusia mendapatkan yang tidak diinginkan. Penderitaan yang akan timbul adalah menolak yang tidak diinginkan. Itu juga merupakan sebuah penderitaan. Ketika kita mendapatkan yang kita inginkan, kita melekat pada yang kita inginkan. Lalu kita cengkram yang kita inginkan sekuat tenaga. Itu merupakan penderitaan. Ketika kita mendapatkan yang tidak kita inginkan, kita tolak jauh-jauh, kita tendang jauh-jauh. Agar yang tidak diinginkan itu jauh dari diri kita. Itu juga suatu penderitaan. Yang diinginkan terjadi, yang tidak diinginkan terjadi. Kalau kita tidak tahu ilmunya, cara mengelolanya, kita akan diperbudak dengan apa yang kita cengkram, dan kita akan diperbudak dengan apa yang kita tendang. Dua-duanya menjadi sumber penderitaan. Itu sebabnya Allah menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat cerdas, yang sangat luar biasa. Aku telah tunjukkan kepadamu dua jalan, tetapi di situ Allah tidak kemudian kita disuruh memilih jalan mana. Malah Allah justru menawarkan jalan alternatif. Tidakkah kamu mencoba jalan mendaki lagi sukar? Apa jalan mendaki lagi sukar itu? Bebaskan dirimu dari perbudakan. Makanya ketika kita sudah bisa membebaskan diri dari perbudakan dualitas, sudah melampaui dualitas, maka disitulah awal di mana kita mulai menapaki jalan spiritual yang sesungguhnya. Kalau mendaki, kemana biasanya? Mendaki pasti ke atas. Mendaki itu pasti ke gunung. Itu sebabnya jangan heran kalau di semua kitab suci yang pernah saya pelajari di Al-Quran dan kitab-kitab suci yang lain, ada tradisi gunung. Itu sebabnya ketika kiamat terjadi, maka selalu ditandai dengan gunung-gunung yang hancur. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal parasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kiamat itu ternyata ditandai dengan hancurnya gunung. Kalau di Quran ada kata gunung, jangan kemudian kita mengartikan gunung di situ sebagai gunung sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada gunung Galunggung, ada gunung Gede, ada gunung Agung, ada gunung Sinabung. Gunung yang dimaksud di dalam Al-Quran bukan gunung dalam pengertian itu. Itu sebabnya orang-orang bijak yang sudah tinggi pengetahuannya menyatakan bahwa tubuh kita yang mungil ini merupakan miniatur dari alam semesta. Makanya tubuh yang kecil ini sering disebut alam mikrokosmos. Kalau ada alam mikrokosmos, berarti ada alam makrokosmos. Alam makrokosmos adalah alam semesta yang tanpa batas. Alam mikrokosmos itu adalah alam kecil, tempat di mana sang jiwa dikaryakan oleh Allah. Makanya jiwa itu ditiupkan ke dalam tubuh tepat saat tubuh ini sudah mencapai kesempurnaan. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqahu sajidin. Dan ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku dan hendaklah kamu bersujud pada ruhku. Jadi ada fase berikutnya setelah kita disuruh, ya, setelah ruhku ditiupkan ke dalam tubuh yang sempurna ini, maka ada perintah Allah berikutnya, hendaklah kamu bersujud kepadanya.
Jadi kita itu harus bersujud kepada ruhku. Kenapa? Karena ruhku penjelmaan dari bagian dari dirinya Allah itu. Kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhannya. Jadi kalau saya menggambarkan lautan yang luas tanpa batas, tentu saja Allah tidak bisa digambarkan seperti itu. Tapi ini sekedar untuk memberikan pengertian yang mudah. Kalau kita ingin menyelidiki air laut yang ada dalam lautan tanpa batas, biasanya kita mengambil satu tetes saja. Satu tetes air, rumus kimianya sama, H2O. Salinitasnya sama, tingkat kegaraman sama. Massa jenisnya sama, tingkat kerapatan sama. Sifat-sifatnya sama. Jadi kalau kita menyelidiki air satu tetes dari laut yang luas, ternyata sifat-sifatnya sama dengan air yang luas itu. Karena ruhku ini bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita, yang akan dikaryakan oleh Allah untuk tujuan Allah. Itu sebabnya ruhku ini sebetulnya mewakili sifat-sifatnya. Kenal ruhku, kenal diri sejati kita, maka kita akan kenal kepada Allah, Tuhan kita. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Alam besar ada halilintar. Bagi yang tahu, di sini juga ada halilintar. Di alam besar itu ada gunung. Bagi yang tahu, di sini juga ada gunung. Di alam besar ada rasi bintang dengan segala bintang. Di dalam diri kita juga ada rasi bintang. Yang tahu. Di alam semesta ada matahari. Di dalam diri kita juga ada matahari bagi yang tahu cara menyaksikannya. Di alam besar ada bulan yang purnama. Di dalam diri kita juga ada bulan yang purnama bagi yang tahu cara menyaksikannya. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana anahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, kebesaranku yang aku bentangkan di segala ufuk, aku bentangkan juga kebesaranku pada dirimu sendiri. Tidakkah kamu mencoba mendaki untuk menyaksikannya? Jadi kalau di alam besar ada gunung, dalam diri kita juga ada gunung. Mereferens kepada Quran surat Al-A'raf ayat 143. Waktu Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa jawaban Allah? Hai Musa, kamu tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah ke gunung itu. Musa disuruh melihat gunung, padahal Musa ingin melihat Allah, tapi disuruh melihat gunung. Ini Quran. Tentu saja gunung yang di situ adalah bahasa mutasyabihat. Itu sebabnya di dalam diri kita ada puncak kesadaran yang tertinggi. Kadang disebut sidrah al-muntaha, kadang disebut kolbu, kadang disebut puncak kesadaran, kadang juga disebut gunung. Jadi sebetulnya ada korelasi yang sangat dekat. Nabi Muhammad waktu mengenal Allah di sidrah al-muntaha. Nabi Musa mengenal Allah di gunung. Artinya gunung dengan sidratul muntaha sebetulnya itu adalah bahasa konteks yang sama. Jadi kalau di Quran ada kata-kata gunung, yang dimaksud adalah puncak kesadaran yang tertinggi pada diri orang yang beriman. Itulah yang disebut dengan Baitullah, rumah Allah yang dekat dengan kita, lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Jadi kembali lagi, kalau di alam semesta ada gunung, di dalam diri kita juga ada gunung. Gunung itu adalah puncak kesadaran yang tertinggi. Itu sebabnya di Quran surat Al-Balad, balad itu cerita tentang kota, cerita tentang negeri. Makanya kalau kita sering membaca Quran surat Atin, Watin, Wazaitun, demi tin dan zaitun. Saya membaca beberapa tafsir tentang tin, selalu mengacu kepada buah, namanya buah tin. Tetapi dalam bahasa intuisi, dalam bahasa spiritual, kalau kita mengalirkan pertanyaan kepada Allah, kita akan mendapatkan jawaban. Saya mendapatkan pengertian. Ternyata tin itu mengacu kepada gunung, mengacu kepada puncak kesadaran tertinggi yang ada pada diri manusia, bukan sekedar buah. Wazaitun itu mengacu kepada pohon. Kalau di Quran ada pohon, ada kata-kata pohon, itu selalu bercerita tentang tubuh kita.
Mana pohon zaitun itu? Pohon zaitun itu adalah diri kita sendiri. Mana tin itu? Tin adalah sebuah lokus yang bernama Baitullah dalam diri kita sendiri. Makanya di ayat berikutnya, watin, wazaitun, wahadal baladil amin. Di sini terletak kota yang aman. Di dunia manapun, di belahan bumi manapun, tidak ada kota yang aman. Satu-satunya kota yang aman yang disebut-sebut di Quran, itu adalah kota yang ada di dalam diri kita. Kota suci, kota yang diberkahi. Itulah kolbu pada diri-diri orang yang beriman. Makanya di Quran surat Ali Imran ayat 96 ada pernyataan Allah. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang memasuki kota itu, amanlah dia. Diperkuat di Quran surat Al-Kahfi. Tinggalkan kebanyakan orang, masuk ke dalam golongan yang sedikit, masuk ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Muncul lagi bahasa gunung yang lain. Dalam bahasa Quran namanya gua. Ini adalah bahasa-bahasa mutasabihat yang kalau kita cerdas memahaminya, kita bisa mendapatkan aspek koherensi, aspek korespondensi, aspek pragmatis. Lanjut pernyataan Nabi, pernyataan Allah di Quran surat Al-A'raf. Jadi saat Nabi Musa berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Allah? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung ini. Lanjutan ayatnya, jika gunung itu masih berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Lalu pernyataan Allah di ayat itu, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Dan ketika Tuhan bertajali di gunungnya Musa, di puncak kesadarannya Musa. Dan tentu saja bahasa tajali tidak bisa dijelaskan, karena bahasa tajali adalah bahasa pengalaman. Jangan minta dijelaskan, karena ini tidak mungkin. Tetapi ini bisa dialami oleh orang yang mau. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan bertajali di puncak kesadarannya Musa, apa yang terjadi? Gunung hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Artinya apa? Kesadaran duniawinya Musa menjadi hilang. Dan saat itu Musa mengalami kondisi yang diceritakan dalam Quran, kullu sa'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu hilang musnah, yang nampak cuma satu, wajahnya. Ini sekedar cerita luar yang perlu dialami sendiri oleh diri kita yang mau mengalaminya. Kalau puas dengan cerita luar, tidak pragmatis, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Mana yang paling bagus? Cerita Musa atau jadi Musa? Mana yang paling bagus? Cerita Sulaiman atau menjadi Sulaiman? Mana yang paling bagus? Cerita Ismail atau jadi Ismail? Menjadi itu learning to be. Makanya saya kalau mengajar fisika untuk mahasiswa saya tidak pernah cerita Archimedes. Tapi biarkan mahasiswa menjadi Archimedes. Difasilitasi untuk menemukan hukum sendiri. Karena sesungguhnya hukum Archimedes itu hukum alam. Yang sudah tersedia di alam. Bahkan dari kecil mungkin kita pernah mengalaminya. Dulu kita, zamannya belum ada listrik, masih ingat barangkali. Kan kita ngambil air dari sumur pakai timbaan. Betul? Pakai ember. Kemudian timbaan itu dibiarkan oleh kita meluncur ke bawah sampai ke permukaan air. Setelah bunyi celung, terbalik embernya. Lalu ember itu mengambil air. Biasanya diulur dulu oleh kita supaya airnya penuh. Mungkin kita punya pengalaman. Saat kita menarik tali timbaan, waktu embernya masih tenggelam dalam air, ringan apa berat? Ringan. Tapi waktu lepas itu ember dari bibirnya air itu, permukaan air, langsung terasa berat. Mungkin bagi orang, wah dulu waktu air masih ada, waktu ember masih di dalam air, kayaknya ada yang bantuin. Apa itu? Jurig air. Jadi tidak ilmiah, padahal di situ adalah aspek sains. Pengalaman Archimedes dengan pengalaman kita sama.
Makanya buat apa kita cerita hukum Archimedes? Lebih bagus biarkan mahasiswa menjadi Archimedes. Itu yang disebut dengan literasi saintifik. Jadi sebetulnya discovery learning, belajar menemukan sendiri dalam segala aspek kehidupan itu penting. Dan discovery learning harus dimulai dengan proses mengalami sendiri. Saya sering tanya, orang-orang, kalau air mendidih pada suhu berapa derajat? 100 Pak. Dari mana Anda tahu? Dari buku Pak. Buku apa yang Anda baca? Ternyata buku-buku yang dibaca itu buku-buku terjemahan dari negara yang berbeda tekanan atmosfernya. Misalkan baca buku fisika dari Amerika. Di Amerika tekanan udara 1 atmosfer. Di sana air mendidih 100 derajat Celcius. Di tempat kita di Indonesia belum 100 derajat sudah mendidih. Kenapa? Tekanan atmosfer berbeda. Karena kita belum pernah mengukur. Lalu kita bilang air mendidih 100 derajat. Itu di Eropa, di Amerika. Di sini 90 derajat sudah mendidih. Lalu informasi yang salah yang tidak dialami disampaikan pada siswa. Berapa ribu siswa diajarin oleh guru yang salah. Karena guru cuma baca buku. Tidak mengalami sendiri. Padahal ambil termometer, didihkan air, ukur. Saat itu kita akan mendapatkan hasil ukur, hasil kita bukan hasil orang. Itu namanya discovery learning. Jadi kita belajar mengalami sendiri. Pengalaman itu penting. Makanya para leluhur kita mengatakan pengalaman itu guru yang terbaik. Jadi waktu ember itu ada di air, terasa ringan. Ada yang bantuin katanya. Ya iya, karena apa? Ada gaya angkat ke atas. Dari mana? Dari sifat air. Gaya angkat ke atas disebut gaya Archimedes. Apa perlu ditemukan oleh Archimedes? Karena Archimedes adalah orang pertama yang menemukan, kita berikan rasa hormat kepada beliau. Tapi bukan berarti itu hukum-hukum Archimedes. Itu hukum alam yang tersedia dimanapun tempatnya. Siapa saja yang bisa mengalaminya, yang mau mengalaminya akan menjadi Archimedes. Sama seperti cerita Nabi di Quran. Jangan puas kita cerita Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Buat apa kita cerita mereka? Lebih bagus kita jadi mereka. Kita cerita sabarnya Nabi Muhammad tidak akan pernah sabar. Tapi menjadi seperti Muhammad baru sabar. Lihat, aspek apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sabar? Aspek apa? Ujian dan kesulitan yang Allah berikan kepada beliau itu yang telah menimpa. Beliau menjadi hebat. Jadi ujian, kesulitan yang menimpa Nabi bukan merupakan sebuah musibah. Tapi itu berkah jalan dari Allah untuk mengangkat harkat dan derajat beliau. Jadi kita ingin semulia Nabi, ingin tinggal bersama Nabi di surga. Tapi tidak mau mengalami proses seperti apa Nabi menjadi seperti itu. Kan aneh. Baru dapat ujian sedikit saja, waduh sudah berkeluh kesah. Makanya lihat orang-orang lemah. Orang lemah itu bukan orang yang gak pandai. Tapi orang yang tidak punya semangat dan selalu mengeluh. Itu sebabnya orang-orang bijak mengatakan hati-hati dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Karena pikiran, kata-kata, dan perbuatan itu adalah doa. Makanya Allah di dalam ayat ini mengatakan, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Mendaki kemana? Ke gunung. Ini perintah untuk kita agar kita sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran kita sampai di puncaknya kesadaran. Dan mendaki itu memang sulit. Kadang-kadang kita harus terjatuh, kepleset. Tapi jangan kecil hati. Mendaki, jatuh, coba lagi. Mendaki, jatuh, coba lagi. Tuhan tidak menyuruh kita untuk menjadi orang sukses. Tuhan hanya menyuruh kita menjadi orang yang mencoba. Sekali lagi, Allah tidak menyuruh kita menjadi orang sukses. Tapi Allah hanya menugaskan kita untuk mencoba. Dalam mencoba itulah kita dapat pengalaman. Jadi mencoba jalan mendaki. Ini bahasanya masih bahasa luar, bahasa kulit,
bahasa elektron. Belum memasuki bahasa dalam. Mendaki yang paling sulit adalah mendaki ke dalam. Mengalahkan orang lain kita jadi pemenang. Tapi mengalahkan diri sendiri yang membuat kita jadi dewasa itu sulit dan perlu perjuangan. Makanya lihat orang-orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena belum mencoba jalan mendaki. Lebih suka memilih ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Ini gelap, ini terang. Ini lurus, ini bengkok. Terus saja seperti itu. Di dua pilihan itu, dua-duanya ada risiko. Yang paling lucu adalah saat kita mengambil sebuah pilihan, berani mengambil pilihan, tetapi tidak mengambil risiko dari sebuah pilihan. Itulah barangkali yang disebut dengan jiwa-jiwa yang pengecut. Sekali lagi, wahadainahu najdain, aku telah berikan kepada kalian dua jalan. Fala aqtahamal aqobah, tidakkah kalian mencoba jalan mendaki? Mendaki pasti ke gunung. Jadi jangan heran kalau dalam tradisi umroh, dalam tradisi haji, semua umat Islam nyampe di sana, ziarahnya kemana? Semua ke gunung. Padahal saat di Indonesia semua ziarah selalunya ke makam. Betul? Tapi sampai di Mekah ziarahnya lain, ke gunung. Ziarah ke Jabal Sur. Apa Jabal Sur? Gunung rahasia. 3 hari 3 malam Nabi Muhammad tinggal di Jabal Sur. 3 hari 3 malam, apa artinya? 3 hari itu 3 terang, 3 malam itu 3 kegelapan. Bagaimana kita mencapai 3 terang? Lewati 3 kegelapan. Apa 3 kegelapan itu? 3 kegelapan itu 1, mengikuti hawa nafsu. 2, terlalu mengikatkan diri pada dunia. 3, mengikatkan diri pada selain Allah. Ketika 3 kegelapan itu belum kita lampaui, tidak mungkin kita bisa mencapai 3 terang. Apa 3 terang? Dalam tradisi semua agama, termasuk dalam tradisi agama Islam. Di dalam kitab Syihrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani menceritakan nur ala nur dengan 3 nur. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Itu tradisi 3 terang. Dan kalau kita sudah bisa menemukan ketiga itu nyata di dalam diri, itu akan menjadi jalan terang yang bisa menghapus segala kegelapan. Menemukan yang terang di dalam, di luar tidak ada lagi kegelapan. Semua yang di luar adalah terang benderang. Apakah kamu mencoba jalan mendaki? Sekali lagi mendaki. Mendaki selalu ke gunung. Itu sebabnya tugas kita sekarang menemukan rahasia Allah di balik tubuh yang diciptakannya. Makanya orang-orang bijak selalu mengatakan kitab suci tertua yang ditulis langsung oleh tangannya Allah adalah tubuhnya manusia. Mereka yang sudah bisa menemukan di balik tubuh ini, itulah orang-orang yang punya peluang untuk menemukan rahasia di balik tubuhnya. Kenal dirinya, kenal kepada Tuhan. Makanya kita harus mencoba jalan mendaki. Jalan mendaki itu bukan keluar, jalan mendaki itu ke dalam. Makanya sepanjang kita belum mencoba jalan mendaki, sepanjang itu pula kita akan dijebak oleh dualitas. Mohon maaf, kalau kita lihat Candi Borobudur, itu ada 10 tingkat. 2 tingkat yang pertama, itu yang disebut dengan tingkatan Kamadhatu. Kamadhatu itu adalah tingkatan manusia yang kesadarannya masih rendah. Kenapa kok tingkatan Kamadhatu ada 2 tingkat? 2 tingkat itu menurut pemahaman saya adalah dualitas yang harus dilampaui. Makanya kalau kita naik ke Borobudur kan mendaki juga. Begitu selesai Kamadhatu masuk area yang disebut dengan Rupadhatu. Di atas lagi ada Arupadhatu. Sampai di puncaknya yang paling tinggi namanya stupa. Di stupa yang paling tinggi, stupanya nggak ada bolong-bolongnya. Udah rapat semua. Artinya nggak bolong lagi. Sudah nggak ngelihat lagi keluar. Ngelihatnya sudah ke dalam.
Jadi kenapa di stupa yang paling tinggi rapet gak ada bolongnya, gak ngintip-ngintip lagi keluar. Udah ke dalam, udah rapet. Apapun yang di luar sudah tidak mengganggu lagi. Itu yang disebut dengan suwung. Makanya jangan heran kalau waktu kecil ya, anak-anak dalam tradisi Jawa sering dinyanyikan lagu Cublak Suwung. Cublak itu tempat, suwung, suweng. Sebetulnya suweng itu adanya di mana? Suweng itu adanya di telinga. Karena apa? Kalau telinga ini sudah bersih, sudah suci, sudah mencapai keheningan, apapun yang terdengar dari luar sudah tidak mengganggu lagi. Artinya sudah suweng, suwung. Sudah hening. Makanya dalam hening intuisi berkembang, dalam hening inspirasi berkembang, dalam hening imajinasi berkembang, dalam hening kecerdasan spiritual kita berkembang. Makanya lihat orang-orang yang belum hening matanya, belum hening telinganya, belum hening lisannya, belum hening pikirannya. Yang belum hening pikirannya sering lupa kalau dia sering buang sampah. Sampah fisik berbahaya, apalagi sampah spiritual. Mohon maaf, gak terasa anak kita barangkali melakukan tindakan yang berbeda dengan keinginan kita. Kita marah. Saat kita marah dua loh dosa kita. Yang pertama kita sedang merendahkan diri kita dengan kemarahan kita. Berarti kita sedang menjadikan diri kita juga tong sampah. Yang kedua, kemarahan ini dialamatkan sama anak kita. Anak kita dipaksa menjadi tong sampah yang kedua. Itu namanya buang sampah sembarangan. Orang-orang yang sudah mencapai keheningan tidak pernah melakukan itu. Karena dia sadar marah itu membakar diri kita, juga merugikan orang lain. Makanya daripada marah lebih bagus menjadi pemaaf. Sekali lagi, mendaki ke dalam. Tentu saja tataran praktisnya tidak bisa saya jelaskan di sini. Bagaimana cara mendaki ke dalam? Bagaimana sulitnya mendaki ke dalam? Bagaimana ngos-ngosannya kita mendaki ke dalam? Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mendaki ke dalam. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Kalau kita cerita langit, pasti juga pikiran kita kan ke atas. Betul nggak? Coba kita lihat. Kalau kita punya batu, dipegang di sini, jatuh ke bawah. Tapi kalau kita lihat asap selalu menuju ke atas. Kenapa? Karena asap itu adalah molekul-molekul yang sangat kecil. Sekalipun dia punya massa yang kecil, ditarik oleh bumi dengan gaya gravitasi Newton, itu massa-massa yang kecil itu sudah tidak tertarik lagi. Beda dengan batu yang tadi, tertarik. Karena begitu ringannya, dia melesat ke atas. Jadi syarat untuk bisa mendaki ke atas dengan ringan, berarti kita harus melepaskan semua hal yang mengikat, yang dapat membuat kita terjatuh ke bawah. Banyak kalau begitu ikatan-ikatan kita, banyak. Ikatan dari apa saja? Ikatan dari segala sesuatu yang pernah mengikat kita. Mungkin ikatan dari harta kita, ikatan dari jabatan kita, ikatan dari hobi-hobi kita, ikatan dari keinginan-keinginan kita. Itu yang menyebabkan manusia saat dia mau naik ke atas selalu jatuh ke bawah. Kenapa? Karena dia tidak bisa meringankan dirinya. Masih terkena oleh tarikan gravitasi, alam-alam rendah, nafsu-nafsu yang rendah. Makanya kalau kita lihat ya di reliefnya Candi Borobudur di bagian Kamadatu, itu banyak kan di situ bajunya telanjang, kelihatan takut dan tertindas. Di situ kumpulan orang-orang yang tertindas. Siapa yang menindas? Yang menindas bukan orang lain. Dia ditindas oleh dirinya sendiri. Barangkali kita pun tak terasa sering menindas diri sendiri. Dikiranya kalau marah itu menindas orang lain, tidak, menindas diri sendiri. Dikiranya iri hati itu sedang dialamatkan pada orang lain, tidak, sedang menindas diri kita sendiri. Itulah orang-orang yang bodoh. Makanya keburukan selalu ditimbulkan oleh tiga hal. Pertama kebodohan,
Yang kedua keinginan yang tidak pernah puas. Yang ketiga adalah kesombongan dan keakuan. Itu 3 hal penyebab kenapa orang selalu melakukan keburukan. Sekali lagi, kalau ingin sukses mendaki harus melepaskan semua beban-beban yang menyebabkan kita bisa ringan ke atas. Perhatikan, begitu sampai di puncak gunung, apa yang kita rasakan? Begitu sampai di puncak gunung, jerih payah kita sampai di situ tuh dibayar oleh apa? Pemandangan yang indah, alam yang sejuk, angin yang bisa meniadakan semua keringat yang berlumuran di tubuh kita. Subhanallah, begitu sampai di puncak gunung, kita bisa melihat pemandangan yang indah. Artinya apa? Begitu sampai di puncak kebijaksanaan, semua di semesta ini tidak ada yang buruk. Semua adalah berkah. Karena kita sudah bisa mengolahnya dengan sudut pandang yang baik. Itu sebabnya orang-orang bijak sering mengatakan begini. Tempatkan jiwamu di tubuhmu seperti Allah menempatkan dirinya di semesta yang besar. Tanpa penghakiman, tanpa penilaian, dan Allah membiarkan semua kun fayakun berproses dalam ruang waktu apa adanya. Disitulah mulai kita menemukan kedamaian. Nah sekarang bagaimana caranya mendaki ke dalam? Mendaki ke dalam itu merupakan pekerjaan yang sangat luar biasa. Hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang tekun. Itu sebabnya setiap habis sholat, setiap sholat kita membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Al-Fatihah artinya alat untuk membuka. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Angka 7 diabadikan di banyak hal. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Bahkan Allah berfirman di Quran, wa banaina fawqakum sab'an sidada. Aku telah menciptakan 7 di atasmu yang amat kokoh. Temukan yang 7 itu. Kalau kita menemukan yang 7, itu sudah dekat menemukan kunci pembuka mata kolbu di surah Al-Fatihah. Begitu kita sudah masuk ke situ, ayat yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Huruf pertamanya adalah ba. Ba itu apa? Ba itu seperti cangkir kosong, titiknya masih di luar. Tapi kalau kita selesai baca Al-Fatihah, waladdallin, puncaknya Al-Fatihah adalah nun. Sama seperti mangkuk yang terbuka, tapi titiknya sudah pindah ke dalam. Lihat, asalnya titiknya di luar, di huruf ba, menjadi nun titiknya di dalam. Seharusnya saat kita melewati fase Al-Fatihah, kesadaran luar kita naik kepada kesadaran yang terdalam pada diri kita. Kesadaran terdalam pada diri setiap manusia diceritakan di Quran surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi jujajah, ajujajatu ka'annaha kaukabun, duriyu qadu min sajarati mubarakah, zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walalum tamsasun nar, nurun ala nur yahdillahu li nuri. Allah menunjukkan pada cahayanya siapa saja yang dikehendaki. Makanya dalam tradisi semua pencari kebenaran, pasti yang dicari adalah nur ala nur. Belajar pada alam semesta, lihat semua pohon yang dicari cahaya. Pohon yang tumbuh karena akarnya tumbuh di tempat kegelapan, tapi pohonnya tidak menuju kegelapan. Kendalinya ada di tempat yang gelap yang namanya akar. Ketika akar tumbuh, pohon tumbuh. Tapi yang dicari semua pohon apa? Cahaya. Coba tempatkan pohon dimanapun, dia akan mencari cahaya. Pohon saja mencari cahaya. Semua makhluk di semesta ini mencari cahaya. Bahkan laron keluar sengaja dari lubang di musim hujan. Yang dicari oleh dia cahaya.
Semoga kita semua menjadi cahaya-cahaya semesta, di mana laron akan mencari kita. Semua yang kegelapan akan mencari kita, orang-orang yang sudah bercahaya. Makanya visi agamanya para leluhur di Nusantara, berulang-ulang saya katakan ada 6. 1, membantu orang yang butuh. 2, menolong orang yang susah. Di situ iman itu kelihatan. Iman itu bukan berapa rakaat sholat kita sehari semalam, itu sarananya. Tapi puncaknya iman adalah kepedulian. Sudahkah kita membantu orang yang butuh bantuan kita? Sudahkah kita menolong orang yang susah di sekitar kita? Sudahkah kita tergerak membangunkan orang yang tertidur panjang kesadarannya yang ada di sekitar kita? Mungkin keluarga kita, mungkin anak-anak kita. Sudahkah kita mengingatkan orang-orang yang lupa di sekitar kita? Sudahkah kita menjadi cahaya yang bisa menerangi kegelapan bagi orang-orang yang kegelapan di sekitar kita? Sudahkah kita menjadi pemberani yang bisa mengantarkan orang-orang yang ketakutan dalam kehidupannya? Itu visi agama para leluhur kita. Keren sekali kalau kita tahu. Makanya kita disuruh oleh Allah di Quran surat Al-Balad. Balad itu kota. Watin, wazaitun, waturisinin, wahadal baladil amin. Disinilah aku letakkan kata Allah, kota yang aman, balad. Apa berikutnya? Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu sudah aku bentuk, wujudnya, bentuknya sempurna. Sempurna seperti apa? Apakah dia cantik dibandingkan dengan yang kurang cantik? Yang ganteng dibandingkan yang gak ganteng? Yang sempurna tuh yang cantik, yang ganteng? No. Model manusia yang cantik, yang kurang cantik, siapapun, yang tinggi, yang pendek, yang bule, yang hitam, semua model manusia sama. Telinganya di sini, matanya di sini, hidungnya di sini, mulutnya di sini, tangannya di sini, jarinya 10. Itu model manusia. Sekarang HP saja diciptakan oleh penciptanya. Setiap fitur-fitur di HP ini ada tujuannya. Masa iya Allah menciptakan tubuh kita, setiap bagian tubuh kita gak ada gunanya? Maka beruntunglah mereka yang sudah menemukan rahasia tubuhnya. Maka dia bisa menggunakan tubuhnya sebagai kendaraan untuk mengantarkan sang jiwa pada tujuannya. Maka kita diajarkan oleh Allah di ayat ini, cobalah jalan mendaki. Sesungguhnya manusia aku ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Tapi lihat ayat berikutnya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim summa rodadnahu asfala safilin. Tapi mereka yang tidak menemukan tujuan Allah menciptakan tubuhnya untuk apa? Yang tidak menemukan rahasia tubuhnya sendiri, tidak bisa membaca kitab tertua yang Allah tulis, yaitu dirinya sendiri. Apa jadinya? Dia akan menjadi aspal. Siapa aspal? Aspal itu bagian material di semesta yang selalu diinjak-injak. Yang nasibnya selalu diinjak-injak, warnanya hitam legam. Itu aspal. Jadi kalau kita diinjak-injak dalam hidup, hitam legam, tidak bercahaya, itu bukan takdir dari Allah. Karena kita sendiri membiarkan diri kita jadi aspal. Siapa yang melegamkan kita? Siapa yang menghinakan diri kita? Ya tentu saja diri kita sendiri. Karena pilihan hidup kita. Bukan takdir. Tapi ada jaminan di ayat itu. Summa rodadnahu asfala safilin illallazina amanu, kecuali orang yang beriman. Ini topik kita akan dikupas. Wa amilus solihah, dan selalu mengerjakan amal soleh. Apa sih amal soleh menurut Quran? Hati-hati mendefinisikan amal soleh, mendefinisikan nikmat. Jangan menurut definisi berdasarkan intelektual kita. Tafsir Quran yang benar bil Quran. Makanya harus merujuk kembali kepada Quran. Nanti kita akan kupas.
Jadi mendaki ke dalam sesungguhnya untuk menemukan iman. Mendaki ke dalam untuk menemukan rahasia amal soleh. Makanya Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Huruf pertamanya adalah ba. Ba adalah Baitullah. Ada yang mengartikan ba itu adalah babun. Babun itu adalah pintu. Kalau kolbu itu adalah rumah Allah, berarti setiap rumah ada pintunya, setiap pintu ada kuncinya. Sebelum kita masuk ke dalam, meniti ke dalam diri, temukan dulu kuncinya. Di mana kunci itu adanya? Kata Allah di dalam, kata Allah lewat para rasul. Kunci itu sudah aku titipkan kepada para rasul. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Ini sudah aku tawarkan kepada seluruh manusia bagi yang mau. Tapi berapa banyak orang yang mencari para pewaris ilmunya para rasul. Karena kita hidup tidak sejaman dengan para rasul lagi. Tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah berdialog dengan para sahabat. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, aku bangga hidup sejaman dengan engkau karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu sendiri." Apa kata Rasulullah? Boleh kamu berbangga karena engkau hidup sejaman dengan aku. Tapi aku lebih bangga lagi pada umatku yang hidup tidak sejaman denganku. Tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Itulah ilmu tutungkusan para leluhur. Ilmu cublak suang. Suangnya ting galenter. Suang itu banyak di mana-mana. Tempat suwung itu banyak di mana-mana, bertebaran. Tapi berapa banyak orang yang bisa menemukan tempat suwungnya? Tempat suwung bukan di gunung. Tempat suwung bukan di sungai. Tempat suwung bukan mengunci diri di kamar. Mengunci diri di kamar, kalau nggak punya ilmunya, tetap saja pikiran jalan kemana-mana. Tempat suwung yang sebenarnya ada pada diri setiap tubuh manusia bagi mereka yang menemukannya. Tetapi mereka yang tidak mencarinya, mambu ketundung gudel. Mambu itu bau, ketundung artinya dituju, gudel anak kerbau. Mambu ketundung gudel artinya apa? Yang namanya gudel itu wakil dari hewan. Hewan itu diwakili oleh gudel. Gudel itu hewan yang paling bodoh katanya. Setingkat keledai kalau digambarkan di Quran. Makanya keledai itu orang lain kitab dibaca, malah sama dia kitab dibawa-bawa di gerobaknya. Bangga banyak kitab tapi gak pernah dibaca. Itu keledai. Bangga dengan hafalan tapi hafalan tidak mampu untuk hidup lebih baik. Itu keledai. Keledai yang dicari apa? Yang dicari mambu. Yang bau-bau. Mambu itu lambang dari sesuatu yang buruk, yang menjijikan. Bahasa Qurannya apa? Maitatu, bangkai. Makanya di Quran dikatakan bangkai itu haram. Siapa yang mau makan bangkai? Ada tetangga ngasih ikan udah jadi bangkai. Mungkin kita nggak terima. Betul? Ada tetangga ngasih kerbau udah jadi bangkai, nggak akan diterima. Lalu bangkai mana yang paling berbahaya? Bangkai binatang yang sudah mati dan membusuk tidak bahaya, tinggal dikubur. Tetapi pikiran yang busuk, kata-kata yang busuk, hati yang busuk, itu menurut saya lebih berbahaya daripada bangkai. Biasanya kayak gitu, disenengi sama gudel. Makanya kalau orang seneng yang busuk-busuk, itu cocok dengan lagu Cublak Suweng itu. Mambu ketundung gudel. Yang dicari para gudel, yang bau-bau. Yang kotor-kotor. Makanya yang dipikirkan yang kotor. Makanya pikiran manusia cuma lari ke belakang atau lari ke depan. Saat lari ke belakang biasanya mikir yang buruk-buruk. Lari ke depan biasanya yang dipikirkan adalah kekhawatiran dan kecemasan akan masa depan. Lalu menjadi hampa hari ini, tidak bisa menerima hari ini sebagai kehidupan yang penuh berkah.
Padahal hadiah kehidupan yang sesungguhnya adalah hari ini. Masa lalu tinggal sejarah, masa depan tinggal misteri. Waktu kita sesungguhnya adalah saat ini. Yang menentukan masa depan kita adalah apa yang kita lakukan hari ini. Masa depan kita tidak ditentukan oleh apa pekerjaan kita, tapi ditentukan oleh apa yang kita kerjakan. Ya sudah, sederhana saja. Amalkan yang kau tahu, maka Allah akan mengajarkan yang engkau tidak. Po, guyu, delikake. Siapa yang bisa tersenyum, bisa tertawa, karena sudah menemukan yang tersembunyi di balik tubuhnya. Sir, pong, dele, kopong, sir. Sudah, lepas dari segala dualitas, kosong. Sir, pong, dele, kopong, sir. Keren banget lagu itu. Makanya jadi cocok dengan lagu Gundul-Gundul Pacul. Dulu saya kira waktu kecil lagu Gundul Pacul itu cerita orang yang gundul kepalanya gak ada rambutnya. Tapi masa selepel Sunan Kalijogo kemudian nulis lagu, masa gak ada maknanya? Level wali. Kalau wali itu saya percaya orang beriman gak mungkin ngomong yang gak penting. Pasti di balik itu ada yang penting. Ternyata kalau kita dalami lagu itu, lagu Gundul Pacul itu bukan cerita orang yang plontos kepalanya. Orang yang kolbunya gak ada Allahnya. Kalau kolbu sudah gak ada Allahnya, berikutnya apa? Gak ada iman, gak ada pengetahuan, ya gundul. Kenapa gundul? Karena dia punya pacul, tidak pernah digunakan. Mana pacul? Pacul itu cuma 4. Pacul segi 4. Papat kang ucul. Mana yang 4? Pendengaran, penglihatan, pernapasan, pembicaraan. Yang 4 itu kemudian disebut kupat. Disebutnya juga saraba 4. Makanya yang 4 jangan digunakan. Makanya leluhur kita di Tatar Parahyang, di Tatar Jawa mengatakan yang 4 ini jangan digunakan. Makanya mereka kemudian berkata mati sak jeroning urip. Itu yang pernah kita alami waktu di rahim ibu. Waktu di rahim ibu kita tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Saat ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita menjawab dengan jelas, qalu bala sahidna. Ya, aku menyaksikan. Awas ya, kita tuh pernah menyaksikan 9 bulan 10 hari. 1 hari di alam cahaya menurut Quran surat Al-Ma'arij sama dengan 50.000 tahun di alam semesta. Bayangkan 9 bulan 10 hari di alam cahaya. Berapa puluh ribu tahun kita di sana. Makanya saat kita menangis ke alam dunia ini, saat kita lahir ke alam dunia ini, semua kita menangis. Konon kabarnya menurut orang-orang bijak, tangisan itu adalah tangisan misteri. Apakah tangisan kebahagiaan? Belum tahu. Apakah tangisan kesedihan? Belum tahu. Hanya dokter yang bisa menjelaskan tangisan itu. Karena saat bayi nangis, berarti bayi itu panjang umurnya. Karena saat bayi lahir ke dunia menangis, langsung dipotong tali ari-ari. Hubungan antara plasenta dengan tali pusar, dengan pusar, itu terputus. Saat terputus, aliran darah terputus, oksigen terputus, makanan dari ibu terputus. Dan saat itu bayi perlu oksigen untuk melumuri darahnya agar otaknya tidak sempat terhenti. Lalu dengan menangis maka terjadi kontraksi otot di bagian nafasnya, di bagian paru-parunya. Makanya bayi yang tidak menangis dilempar-lempar sama dokter supaya menangis. Barangkali kita baru tahu kenapa bayi ke alam dunia menangis untuk memperpanjang usia bayi itu. Karena kalau tidak menangis bahaya. Berarti tidak menangis, paru-paru belum berfungsi, ini dipotong, lalu saluran oksigen terhenti, bisa meninggal. Itu sebabnya banyak bayi yang lahir ke dunia diam tidak menangis, mohon maaf, umurnya tidak panjang. Kecuali yang diberikan keajaiban tertentu. Karena barangkali akan dititipi jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang sudah tua.
Jadi jangan lupa, kita pernah menangis? Pernah menangis. Apakah kesedihan? Tidak tahu. Apakah kebahagiaan? Tidak tahu. Tapi tepat setelah kita menangis, kita masuk lorong kegelapan. Yang disaksikan di sana enggak disaksikan lagi. Kenapa? Karena sudah bolong paculnya. Begitu paculnya sudah bolong, yang masuk adalah hawa-hawa dunia. Menurut ahli neuroscience, manusia mulai melupakan Tuhan sejak hari ke-8 dari kelahirannya. Ini riset menurut ahli neuroscience. Lalu kita sudah hari keberapa nih lupa kepada Allah. Dan itu menjadi utang sebelum kita mati. Dan sebelum kita mati itu utang harus dibayar. Agar saat sebelum mati kita sudah bisa mengenal kembali yang pernah kita kenal. Waktu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Maka kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Apa maknanya? Kelahiran yang kedua, kalau menangis pasti bahagia. Di kelahiran yang kedua, kalau menangis itu pasti bahagia. Kenapa? Kerinduan panjang. Karena kebutaan mata kalbu sejak dari lahir terobati di Masjidil Aqsa. Di tempat yang jauh dari sejauh pencarian kita. Pencarian yang begitu panjang, tiba-tiba menemukan yang dicari. Pasti menangis toh? Tapi menangis di situ dijamin itu pasti tangisan kebahagiaan. Makanya yang sudah terlahir kembali di kelahiran yang kedua itu sudah bangkit jiwanya. Kalau sudah bangkit jiwanya, makanya cara pandang dia terhadap kehidupan berbeda. Karena dia sudah mendaki gunung. Itu sebabnya sangat luar biasa kalau bagi saya surat Al-Balad tadi. Luar biasanya apa? Wahadainahu najdain, ditunjukkan dua jalan tapi tidak disuruh memilih salah satu. Malah Allah ngasih jalan alternatif. Fala aktahamal aqabah. Tidakkah kau mencoba jalan mendaki? Fakku raqabah, bebaskan perbudakan. Memang membebaskan perbudakan, lepas dari dualitas itu bukan pekerjaan yang gampang. Itu sebabnya disebutnya jalan mendaki lagi sukar. Ayo, kan kita pengennya semua orang baik sama kita. Pengennya sehat 1000 tahun. Pengennya kaya terus. Pengennya semua usaha lancar terus. Makanya kadang-kadang doanya juga, ya Allah berikan kelancaran, kemudahan. Itu doa-doa orang yang pengecut. Kalau orang-orang yang sudah sampai di puncak gunung doanya enggak kayak gitu. Ya Allah, kuatkanlah pundakku ya Allah. Biar aku bisa menanggung semua beban. Seberat apapun. Karena aku tahu Engkau tidak pernah membebani hambanya dengan beban yang tidak mungkin hambanya tidak sanggup untuk memikulnya. Karena Engkau maha adil. Dia yakin kepada Allah. Tidak mungkin Allah ngasih beban yang melampaui batas kemampuan dia untuk menanggung beban itu. Makanya minta sama Allah. Lihat orang-orang yang sudah sampai di puncak. Doanya, ya Allah jadikanlah pundakku kuat. Berikanlah kekuatan, kesabaran. Bukan ya Allah mudahkan usahaku. Lancarkan bisnisku. Itu orang-orang yang tidak siap, tidak lancar itu. Orang yang tidak siap sulit. Padahal sesungguhnya solve problem. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Itu yang disebut dengan berpikir abad 21. Makanya anak-anak di sekolah sekarang dikasih apa? Dikasih project, dikasih problem. Biar dia latihan memecahkan masalah. Karena hidup di abad 21 sekarang bukan menghafalkan statement-statement. Bukan menghafalkan hukum-hukum, bukan menghafalkan rumus-rumus. Tetapi scientific literasi. Apa artinya? Tangkap pengetahuan, gunakan pengetahuan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Karena di sekolah kehidupan, masalahnya berbeda dengan di sekolah formal. Di sekolah formal,
Materinya diajarkan dulu, ujiannya diberitahu. Mau ujian dikasih kisi-kisi, tanggal ujiannya jelas. Soalnya pun diberitahu, yang mudah sekian, yang sedang sekian, yang susah sekian. Bahkan jika perlu diberitahu kunci jawabannya. Itu sekolah formal. Makanya banyak yang lulus sampai S3 di sekolah formal. Bahkan guru besar, mencapai puncaknya akademik. Tetapi tidak lulus di sekolah kehidupan. Ternyata di sekolah kehidupan gelarnya sama S3. Senyum saja. Yang sudah sampai di puncak gunung S3 juga senyum saja. Tidak mencengkram yang dia ingin, tidak menendang yang tidak dia ingin. Dia sempurna, samapurna menerima yang dia ingin dengan yang tidak ingin dengan cara menerima yang sama. Di situ ada keikhlasan, kepasrahan, kesabaran. Makanya Quran kemudian ngasih ilustrasi, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali sudah menjadi seorang yang pasrah total kepada Allah. Kalau mati cuman beragama tertentu sih mudah, tinggal daftar pakai KTP. Apakah ada orang mati bawa KTP? Begitu mati KTP dikembalikan lagi sama Pak RT. Saat kita mati membawa apa? Membawa identitas spiritual kita. Gitu. Tidak membawa identitas fisik kita. Walaupun wajah kita mungkin dikenang banyak orang baiknya, wajah kita juga dikenang banyak orang buruknya. Karena semua alamat kebaikan dan keburukan akan diletakkan di wajah kita. Makanya hati-hati dengan wajah. Ya. Dibedakin wajah itu, dimandiin. Karena itu alamat semua kebaikan, alamat semua keburukan. Yang dikenang dari semua orang itu adalah wajahnya. Makanya beruntung yang wajah-wajahnya sudah bisa senyum. Karena sudah bisa melampaui dualitas. Sudah mendaki gunung. Kalau sudah mendaki gunung, sudah sampai di puncak kebijaksanaan. Makanya seperti Allah. Kenapa Allah itu tidak pernah menghukum? Karena Allah melihat setiap peristiwa dari sudut pandang keilmuan yang maha luas. Lihat orang-orang yang luas ilmunya. Senyum-senyum saja. Ada orang melakukan tindakan yang keliru. Tidak salah, itu cuma belum benar. Dia sedang berproses dalam ruang dan waktunya dia. Nanti juga akan bisa, cuman perlu waktu. Kenyataan Pak nggak lulus. Bukan nggak lulus, belum lulus. Nanti juga akan lulus. Makanya sekolah ada yang 4 tahun S1, ada yang 5 tahun. Kalau ini wajah-wajahnya kelihatan 9 tahun ini. Ada yang 9 tahun itu namanya mahasiswa abadi. Makanya gelarnya MA. Tetapi ada yang salah di situ? Tidak ada. Memang ruang dan waktunya untuk berproses bagi dia ya sekian tahun. Akhirnya mencapai puncak yang sama. Pada akhirnya setiap manusia akan pulang kepada Allah. Karena Allah juga rindu, menunggu jiwa kita untuk pulang. Cuman ada yang pulang cepat, ada yang pulang lambat. Makanya kita kalau sholat sering baca doa, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Garis lurus itu adalah garis yang menghubungkan 2 titik yang terdekat. Ini titik pertama, ini titik yang kedua. Kan bisa jalannya ke sini, bisa jalannya ke sini, banyak jalan. Tapi ada satu jalan yang terdekat, itu namanya garis lurus. Makanya disebutnya juga syiratal mustaqim. Jalan yang lurus. Tapi kalau ditanya, sudah tahu jalan yang lurus itu apa? Oh pokoknya lurus aja Pak. Jawabannya harus pakai Quran. Kalau di Quran ada istilah tertentu yang kita nggak ngerti, teruskan baca Qurannya. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus? Jangan didefinisikan menurut pikiran kita. Karena Quran bukan bahasa bumi. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau bahasa Tuhan ya kita harus deket-deket dong sama yang punya bahasa. Bahasa Tuhan tentu saja bukan bahasa Arab. Bahasa Tuhan adalah bahasa jiwa, bahasa universal yang melampaui segala bahasa. Hati-hati. Lalu kalau gitu, apa Pak siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim
yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Timbul pertanyaan lagi, siapa orang-orang yang diberi nikmat? Tetangga kita tuh yang baru beli mobil baru, keluaran merek terbaru, yang baru beli sawah, yang beli rumah, itu yang dapat nikmat, yang bisnisnya nggak bangkrut. No. Jangan didefinisikan nikmat menurut bahasa kita. Ternyata nikmat dalam bahasa Quran berbeda. Tanya lagi Quran, Quran, siapa sih orang yang dianugerahi nikmat itu? Dijawab di Quran surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin wa husna ulaika rafiqa. Itulah teman yang sebaik-baiknya. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Kata Allah, 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para solihin. Jadi saat kita sholat, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Karena kita sudah paham. Apa kata Allah permintaanmu? Ya Allah, tunjuki aku ke jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ditegaskan di ayat berikutnya. Ghairil maghdub bi alaihim waladdallin. Jangan kau tunjukkan aku ke jalan orang-orang yang kau murkai Tuhan. Jangan pula kau tunjukkan aku ke jalan orang-orang yang tersesat. Sesat itu akibat. Ayo, kapan kita tersesat? Gara-gara enggak tahu jalan. Sudah ada Google Map, enggak tahu cara bukanya. Nanya orang, enggak mau. Pokoknya jalan aja sendiri nyari. Sesat enggak? Kapan kita tersesat? Kita tersesat tepat saat kita mencari alamat tapi enggak tahu. Paham? Makanya kita baru bertanya tepat saat kita tersesat. Makanya orang yang berani tersesat tidak akan pernah tersesat. Tapi orang yang tidak berani tersesat bisa selamanya tersesat. Jadi siapakah orang yang diberi nikmat itu? Kata Quran, minan nabiyyin wasyiddiqin wasuhada wasolihin. Di luar itu cuma ada 2, yang dimurkai dan yang tidak tahu. Makanya kalau saya menerjemahkan ad-dhalin, itu bukan orang tersesat, orang yang enggak tahu. Tersesat itu akibatnya. Gara-gara enggak tahu tapi enggak mau nanya, ya pasti tersesat. Jadi kalau kita mau jujur, surat Al-Fatihah itu membagi manusia cuma 3 golongan. 1 yang dapat nikmat, 2 yang dimurkai, 3 yang tidak tahu. Yang tidak tahu punya peluang besar untuk tersesat kalau enggak mau tahu. Pertanyaannya kalau ditanya, kita termasuk yang mana? Yang dapat nikmat? Yang dimurkai? Atau yang tidak tahu? Oh, pasti semua orang akan bilang yang dapat nikmat. Padahal yang dapat nikmat cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Kalau kita ingin termasuk yang dapat nikmat, kan setidak-tidaknya kita harus masuk salah satu dari yang 4 golongan itu. Lalu berikutnya apa usaha kita? Tanya lagi Quran. Quran, siapakah para solihin itu? Quran menjawab, solihin adalah gelar yang diberikan Allah buat orang yang sudah menjalankan amal soleh. Tanya lagi Quran, Quran, amal soleh itu apa? Kata Quran, waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Oh, ternyata menurut Quran surat Al-Kahfi 110, amal soleh itu adalah cara untuk mencapai Tuhan. Apakah saya sudah tahu cara mencapai Tuhan? Oh, ternyata saya belum tahu. Apakah layak saya disebut dengan solihin? Amal solehnya saja saya belum tahu, apalagi dapat gelar solihin. Kalau gelar solihin gak dapat, apakah mungkin kita jadi syuhada? Para penyaksi Tuhan, para penyaksi Allah. Apakah mungkin jadi siddiqin?
Orang yang meyakini Allah karena sudah mengalami sendiri. Kalau syuhada enggak, solihin enggak, syuhada enggak, sidikin enggak. Kalau ngaku nabi apalagi. Kan orang yang dapat nikmat cuma 4. Para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Solihin enggak masuk. Syuhada enggak masuk. Sidikin enggak masuk. Siapa sidikin? Sidikin itu orang yang membenarkan sesuatu karena mengalami sendiri. Dia membenarkan kalau teh ini rasanya pahit karena dia habis makan minum teh. Dia mengatakan makanan ini enak karena habis makan. Dia bilang restoran itu enak karena dia habis makan di situ. Itu sidikin. Dia mengatakan saya yakin kepada Allah karena dia sudah mengalami Allah. Sudah merasakan kehadirannya. Ternyata begitu dicek pada diri kita, sombong-sombongnya. Apakah Anda termasuk yang dapat nikmat, yang dimurkahi, atau yang tersesat? Oh, saya dapat nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam. Bukan, nikmat itu kata Allah sesuatu yang diberikan kepada 4 golongan. Minan nabiyyin, wasyidikin, wasuhada, wasolihin. Begitu diungkap rahasia Quran, ternyata solihin bukan, syuhada bukan, siddiqin bukan, nabi apalagi ngaku nabi ntar ditimpukin orang sekampung. Yang 4 gak masuk, berarti gak masuk orang yang dapat nikmat. Harusnya bergetar itu ketika sholat. Ya Allah, jangan-jangan saya tidak termasuk orang yang dapat nikmat ya Allah. Pilihan cuma 2, yang dimurkahi dan yang tersesat. Jangan-jangan saya seakan-akan lari ke Jakarta, padahal saya sedang lari ke Surabaya. Jangan-jangan saya sedang jalan ke Jakarta, padahal saya nggak tahu karena salah baca tanda rambu-rambu yang ada. Makanya ada orang yang menuju Tuhan dengan cara berjalan, tapi tanpa arah. Ada orang yang menuju Tuhan dengan cara berlari tanpa arah. Ada orang yang diam saja di pintu depan pintunya Tuhan, tapi nggak ngetok-ngetok pintu. Merasa sudah sampai. Makanya kata Nabi, makrifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Siapa yang mengetuk pintu, pintu akan terbuka. Tinggal diketuk aja, tok, 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 dibuka. Disitulah perannya para rasul di zamannya. Karena para rasul sudah tidak ada, carilah para ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi ilmunya Nabi, dekat-dekat dengan beliau. Makanya doanya Nabi Daud, ya Allah, tumbuhkanlah cintaku padamu. Tumbuhkan cintaku pada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu. Tumbuhkan cintaku pada ilmu dan amal yang dapat mengantarkan aku akan cintamu. Tumbuhkan cintaku pada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu. Makanya jangan heran ya, bagi para murid di dunia thariqah, khidmat kepada guru merupakan kunci utama untuk mendapatkan berkah. Sami'na wa ata'na itu adalah kunci berkah. Itu sudah diajarkan di Quran surat Al-Kahfi, bagaimana perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Baik, sekali lagi, Allah menunjukkan 2 jalan, tapi Allah tidak menyuruh kita memilih salah satunya, tapi ngasih jalan alternatif. Tidakkah engkau mencoba jalan mendaki lagi sukar? Fakur raqabah. Itu sebabnya di tatar Parahiang, mohon maaf ya, perjalanan mencari guru, mencari jejak untuk sampai kepada Allah digambarkan seperti ini. Pek gera panggihan, cepat kamu temui diri sejatimu, agar kelak kamu pulang bisa kembali pada Tuhanmu. Nganjang kapageto dari sekarang. Gitu. Lalu bahasanya apa? Teangan tapak helang di langit. Cari bekas jejak elang di langit. Bisa enggak? Mencari jejak. Jejak ilmu sejati sesusah itu. Teangan tapak helang di langit, cari bekas jejak elang di langit. Teangan tapak lempang meri di lewi.
cari bekas jejak itik di sungai. Bisa nggak? Itiknya lewat, jejaknya udah kemana? Kalaupun pernah ada jejak, sudah ke bawah arus. Sesulit itu. Yang ketiga, teangan, tapak lempang lauk dinacai. Cari bekas jejak ikan di air. Bisa nggak? Lalu leluhur kami mengatakan, gera lempang tanpa ngalengkah. Berjalanlah kamu tanpa melangkah. Gera indit bari cicing. Kamu harus pergi tapi kamu diam. Jadi rangkuman dari cerita itu, segera kamu temui diri sejatimu. Tapi menemui diri sejati, menapaki perjalanan mendaki ke dalam diri, itu sulitnya digambarkan seperti itu. Seperti kamu mencari jejak burung elang di langit, mencari jejak bekas itik di sungai, mencari jejak bekas ikan di air. Sesulit itu mencarinya. Tapi berapa banyak orang yang sudah di depan mata kemudian mengabaikannya. Jalanlah kamu tanpa melangkah. Pergilah kamu tapi diam. Yang pergi apa? Yang jalan apa? Tentu saja yang pergi, yang jalan itu kesadaran kita. Jiwa kita, tubuhnya ya diam. Diamnya tubuh justru mengizinkan jiwa itu jalan. Tapi jalannya tubuh mengizinkan jiwa itu diam. Itu dalam bahasa haji barangkali sering disebut dengan wukuf. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ada kata-kata laisa alaikum junahun antabtagu fadlam mirabbikum. Tidak ada dosa bagimu mencari fadlan, keutamaan dari Tuhanmu. Apa keutamaan itu? Faiza afadtum min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah. Jadi puncaknya haji adalah ingat Allah. Kapan ingat Allah? Kalau sampai di Arafah yang hakikat. Kalau cuma di Arafah yang syariat, ya cuma lihat padang saja. Harus sampai di padang Arafah yang hakikat. Faiza afattum min Arafah fazkurullah. Bahkan di ayat itu dikatakan, indal masy'aril haram. Ingatlah Allah di masy'aril haram. Wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Kalau kamu belum berhasil mengingatnya, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Itu pengertian sesat dalam bahasa Quran. Sesat itu orang yang ketika sholat mabuk. Makanya janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Lagi-lagi bahasa mutasabihat ditangkap. Oh, kalau lagi minum khamr jangan tempat sholat. Boro-boro ingat sholat. Yang nggak tahu, pulang kemana aja nggak tahu, namanya juga mabuk. Orang mabuk itu nggak usah dibahas, pasti nggak sholat. Ini Quran mengatakan janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Ini ada orang mabuk mendekati tempat sholat, bukan mabuk yang itu. Mabuk dunia. Gak bisa ingat Allah, pikirannya kemana-mana. Kalau dia jalan karena tidak tahu, jalannya tersesat kemana-mana. Jalan jiwanya itu jadi kemana-mana. Itu bahasa sesat menurut bahasa Quran. Makanya harus cerdas memahami Quran. Jadi dari pembahasan surat Al-Balad, balad itu kota, berarti kita disuruh pergi ke kota. Perjalanan ke kota dalam bahasa Sunda itu nyaba. Dalam bahasa Jawa itu kan sobo. Betul? Iya. Makanya di Jogja ada yang namanya Wana Saba. Wonosobo. Saya ngomong Wana Saba aja nggak suka, harus pakai O. Ya udah deh, Wonosobo. Tapi sobo itu apa? Sobo itu perjalanan ke kota. Makanya di Quran banyak sekali cerita. Pergilah kamu ke kota.
Pergilah kamu ke kota, tinggalkan kampungmu. Pergilah ke kota, tinggalkan kampung. Kampung itu lambang dari kegelapan, kota itu lambang yang terang benderang. Kita harus melakukan perjalanan minaz zulumati ila nur. Itu benar-benar harus dialami, bukan teori. Harus praktek dan bisa dibuktikan. Makanya surat Al-Fatihah dimulai dengan ba, diakhiri dengan nun. Jadi tadi baru saya bahas ihdinas siratal mustaqim sampai waladolin saja sudah menemukan kuncinya. Berarti perjalanan Al-Fatihah adalah perjalanan dari luar ke dalam. Perjalanan dari kesadaran rendah ke kesadaran yang tinggi. Itu adalah menaiki puncak gunung. Mencoba jalan mendaki. Mohon maaf, orang-orang yang sudah di puncaknya gunung, yang terbebas dari dualitas, lihat hidupnya damai. Karena apa? Jauh dari sumber penderitaan. Tidak menendang, tidak mencengkram. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya bagian dari rencanamu untuk kebaikanku. Ajarkan tujuan kehadirannya. Makanya saat mendapatkan sesuatu yang disebut musibah, dia tidak bertanya, mengapa ini terjadi? Tapi bertanya, Tuhan, untuk apa kehadiran peristiwa ini bagiku? Ajarkan Tuhan agar aku bisa mengerti tujuan kehadirannya. Makanya ujian dan cobaan tepat akan dihentikan Allah saat kita mengerti tujuan kehadirannya. Itu sebabnya orang yang suka menolak musibah biasanya makin banyak musibahnya. Kenapa? Dulu waktu kita belajar berhitung, kalau belum lulus berhitung tidak mungkin dikasih remedialnya bahasa Inggris. Terus aja berhitung sampai selesai. Demikian juga Tuhan tidak mungkin ngasih remedial pelajaran yang berbeda. Saat kita menolak yang tidak kita ingin akan terus terjadi sampai kita ikhlas menerimanya. Tepat saat ikhlas menerimanya, mengerti kehadirannya, ujian selesai. Diganti ujian yang lebih besar lagi. Kan orang beriman begitu. Tidak pernah selesai sampai kita mati. Kenapa? Hanya lewat kesulitan kita akan ditumbuhkan. Hanya lewat kesulitan kita akan diajarkan mencapai kebijaksanaan. Tidak ada sejarah Nabi dan Rasul, orang-orang bijak di masa lalu yang hidupnya damai saja. Mereka semua dihadapkan pada berbagai kesulitan, tetapi mereka akhirnya mencapai puncaknya kedamaian setelah bisa menerima semuanya dengan ikhlas apa adanya. Itu yang disebut dengan sempurna. Itulah yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga kuliah singkat ini mencahayakan semesta. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.